Selamat berjumpa saudara-saudara sekalian. Marilah kita berdoa untuk memulai ini. Tuhan Allah Bapa kami yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan izinkanlah hamba-Mu ini untuk bercerita, untuk bersaksi tentang kebesaran Engkau ya Tuhan. Tuhan tolong supaya saya dapat berbicara dengan baik dan benar sesuai kehendak-Mu saja ya Tuhan Allah Bapa kami. Biar Engkau saja yang berbicara melalui mulutku. Tolong hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah berdoa. Amin. Saya baru lulus SMA, kuliah baru 1 tahun, mama saya sakit. Apapun lupa, dia udah gak bisa ingat banyak hal. Dia baru selesai makan, ditanya orang nanti dia jawabnya, belum, padahal dia baru aja selesai makan. Dan dia udah gak bisa ngenalin wajah anak-anaknya sendiri. Waktu itu saya baru umur 19 tahun dan waktu itu saya sendirian. Berdua aja sama mama saya. Tidak ada yang membantu saya, tidak ada yang menolong saya. Mama saya malah dituduh gila dan malah ada yang bilang mama saya itu kerasukan setan. Tapi ternyata sekarang ini saya baru sadar kalau Tuhan tuh bicara sama saya udah dari dulu. Tuhan tuh bilang begini sama saya. Sekarang ini kamulah yang menjadi pemimpin atas mama kamu. Karena mama kamu itu udah tidak berdaya sekarang. Dulu dia yang menjaga dan memelihara kamu, sekarang kamu yang harus menjaga dan memelihara mama kamu. Yang mengatakan mama saya itu gila, kerasukan setan, itu adalah orang Kristen. Tanpa riset, tanpa berusaha nanya ke dokter, langsung bilang mama saya itu gila. Mama saya itu kemasukan setan. Tapi saya nggak mau nyerah. Tuhan nuntun saya pergi ke psikiater. Psikiater itu bilang begini sama saya. Yang bilang mama kamu gila siapa? Saudara-saudara saya, orang-orang yang lebih tua dari saya. Terus dokternya ketawa itu psikiaternya. Mama kamu itu kena Alzheimer. Mama kamu itu bukan gila. Kita coba ya kasih obat ya supaya dia bisa lebih tenang. Ini kamu masukin ke rumah sakit juga nggak ada gunanya. Lebih baik kamu pindah ke rumah yang tempatnya adem, tenang, luas, nggak berisik. Alzheimer itu nggak ada obatnya. Alzheimer itu adalah semacam penyakit yang menggerogoti sel-sel otak. Mula-mulanya dia menjadi pikun, lama-lama bertambah parah, metabolismenya akan ngaco dan akhirnya orangnya akan meninggal. Waktu dokter nawarin obat, saya coba pakai, kira-kira baru seminggu mama saya makan obat itu jalannya tuh udah kayak robot. Udah kaku, udah gak normal. Dan mama saya gak ngomong apa-apa, diem aja. Memang betul orang Alzheimer itu ngomongnya udah ngaco, udah hampir gak ada artinya ya sebetulnya ngomongnya ya. Kalau diladenin kitanya bisa ngamuk gitu. Lalu saya balik ke dokter, terus saya bilang sama dokternya, dok itu mama saya badannya jadi kayak begitu loh dok. Jalannya jadi kayak kaku gitu. Terus dokternya bilang emang iya. Cuma kalau saya nggak kasih obat, namanya orang sakit Alzheimer itu ya dia ngomong terus, ngomong hal-hal yang sama berulang-ulang. Kamu sanggup nggak dengernya? Kamu jaga sendiri apa pakai suster? Jaga sendiri dok. Ya kalau kamu kuat berhentiin obatnya. Dok ini obat bagaimana dok? Ya efek sampingnya seperti itu dan akan terus nambah nanti obatnya. Lama-lama dosisnya ya naik sebab lama-lama nggak mempan. Cuma kalau saya nggak kasih obat, kamu sanggup nggak ngurusin mama kamu kayak gitu? Mama saya itu kan kalau orang Alzheimer itu pikunnya udah parah itu kayak anak kecil. Saya ajakin dia nyanyi, saya ajak dia jalan-jalan. Itu memang saya sering diketawain orang. Dan sekali lagi Tuhan ngomong sama saya. Walaupun sekarang ini saya baru ngerti, saya baru sadar kalau saya ini selalu dipimpin Tuhan. Tuhan bilang sanggup, suruh udahin obat. Dan akhirnya saya udahin obat. Saya nggak mau pakai obat lagi. Terus Tuhan ajarin saya lagi. Kan mama saya itu kan nggak bisa tidur kan kalau malam kan. Udah gitu ya terus ngomong hal yang sama berulang-ulang. Terus dokternya nggak ngajarin saya apa-apa urusan dia tidur malam selain obat. Nggak ngasih jalan keluar lain selain obat gitu. Tuhan yang ngajarin saya. Ajak jalan kaki. Jalan-jalan kemana aja seharian. Mama kamu senang, dia capek, malamnya dia tidur. Dan ternyata itu sangat-sangat berhasil.
Pada waktu itu saya nurutin apa kata dokternya, saya pindah. Saya pindah ke daerah pinggiran, dapat rumah bagus, saya kontrak, rumahnya luas, tempatnya asri. Yang saya dapat adalah pendapat dari orang-orang sekitar saya, kalau keputusan yang saya ambil itu sangat bodoh. Saya tidak akan punya masa depan, kemungkinan saya nggak bakal menikah. Tapi saya nggak percaya. Karena sekali lagi Tuhan bicara sama saya, jangan tinggalin mama kamu. Setelah semua yang dia lakukan buat kamu, jangan tinggalin mama kamu. Tapi itu gimana Tuhan tentang masa depan saya, tentang saya nggak bisa menikah. Kamu gak usah takut, kamu percaya aja sama Tuhan. Dan waktu itu memang saya percaya, sangat percaya. Dan kira-kira baru 1 tahun gitu kan saya tinggal di rumah kontrakan itu, datanglah calon suami saya, kita kenalan, ngobrol, dan luar biasa ternyata suami saya itu walaupun baru kenal, setiap kali dia datang dia ikut ngerawat mama saya, diajak ngobrol mama saya walaupun keadaan mama saya udah kayak gitu, dan sedikit pun dia nggak merasa terganggu. Dan ternyata waktu di Jakarta itu rumah saya sama rumah dia itu dekat, nggak jauh, tapi nggak pernah ketemu. Justru ketemunya di tempat yang saya kontrak itu, tempat saya ngerawat mama saya. Nah ya itulah suami saya sekarang itu sampai sekarang. Dan memang saya sangat bersyukur sama Tuhan sama suami saya. Waktu itu walaupun dia masih calon suami saya dan belum terlalu kenal ya sama mama saya itu. Nggak pernah gitu ada kata-kata nggak bagus atau merendahkan atau apa. Itu benar-benar nerima mama saya. Luar biasa sekali. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada di 1 Korintus 1 ayat 25. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmahnya dari manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat dari manusia. Omongan orang-orang itu tidak terbukti sama sekali. Yang mungkin sekali lagi nih saya mau ngomong sekarang ini ya, kita mesti belajar denger Tuhan. Mungkin waktu itu kalau saya nggak dengerin Tuhan ngomong, mungkin bimbang ya ngurusin mama saya apa jangan. Makanya kan ada ditulis di 1 Korintus 2 ayat 5. Supaya iman kamu jangan bergantung pada manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Lalu kemudian saya di sana itu kan ada gereja ya. Saya ketemu hamba Tuhan di sana. Nggak tahu kenapa ya hamba Tuhan itu bilang begini sama saya. Orang stres itu memang cocoknya ngurusin orang gila katanya. Saya sampai, ini aku ngomong hamba Tuhan. Luar biasa sekali, saya bilang hebat amat. Waktu itu saya pikir mungkin dia kenapa kali ya, saya nggak tahu juga ya. Tapi kemudian 20 tahun kemudian itu saya ketemu lagi sama dia. Begitu ketemu dia ngomong begini sama saya. Halo orang stres. Dan yang ngomong itu pendeta. Hebat kan? Kalau ngelihat sekarang saya udah nggak merasa berat atau apa ya. Cuma kalau saya ngelihat kilas balik, saya umur 19 tahun harus ngejagain mama saya sendirian, terus ketemu hamba Tuhan, terus dibilang orang stres cocoknya ngurusin orang gila. Kalau Tuhan nggak bicara sama saya, kalau Tuhan nggak bimbing saya, jadinya apa itu? Menurut saya pendeta itu kan gembala sidang ya. Kan jemaat itu memandang ke dia, ngedengerin dia ngomong, kalau ada masalah datang ke dia, dan seharusnya dia bicara, kasih solusi yang benar, mendekatkan orang ke Tuhan, ngasih tahu kalau Tuhan itu selalu ada dan Tuhan gak pernah ninggalin kita. Coba kalau misalnya saya percaya dikasih tahu kalau mama saya itu gila, dan saya jadi malu punya mama seperti itu, terus saya gak mau urus. Mama saya itu jadi apa? Ada tulisan seperti ini. Yesaya 3 ayat 12. Hai umatku, pemimpin-pemimpinmu adalah penyesat, dan jalan yang kamu tempuh mereka kacaukan. Tapi juga saya harus cerita juga. Saya kan tinggalnya di Jakarta kan waktu itu kan, sebelum saya pindah ke daerah pinggiran itu. Saya juga kan ke gereja. Tapi kalau gembala sidang yang dari Jakarta itu berapa lama sekali pasti besuk sama tim besuk dari gereja. Dan ngasih perhatian yang luar biasa. Nanya,
kamu nggak kenapa-napa, kamu butuh apa? Setiap datang didoain, dikasih penguatan, dibawain bingkisan, dibawain oleh-oleh. Tapi jujur aja, saya malas ke gereja waktu itu.